Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Asriza dengan NIM 19110471. Di sini saya akan melakukan pembuatan video ujian skill lab, yaitu pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Baik, untuk alat yang kita butuhkan itu ada reflex hammer dan juga ada tape measure atau alat ukur untuk mengukur kaki pasien apakah sama panjang atau tidak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Siang. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Lydia Asriza, biasa dipanggil Perawat Lydia. Nah, ini dengan Ibu siapa? Oke. Ibu Vicky. Baik, Ibu Vicky, sesuai dengan kontak kita kemarin, sekarang kita akan melakukan pengkajian fisik sistem muskuloskeletal atau pengkajian untuk memeriksa pada otot dan sendi Ibu ya. Nah, ini mungkin memakan waktu lebih kurang 25-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, bersedia ya Ibu. Nah, tujuan tindakan ini agar kita dapat mengetahui apakah ada masalah atau tidak pada otot dan sendi Ibu ya. Baik, kita mulai. Nah, di sini nanti saya akan bertanya-tanya kepada Ibu dan juga akan melakukan tindakan kepada Ibu ya. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu ketika melaksanakan aktivitas itu Ibu ada mengalami nyeri pada otot atau sendi Ibu? Tidak. Tidak ya. Baik, jika pasien mengalami nyeri, itu pasti kita lakukan pengkajian PQRST kepada pasien. Baik, selanjutnya kita tanya juga apakah kalian mengalami lymphomelias atau tidak. Baik Ibu, apakah Ibu ada mengalami riwayat penyakit seperti tumor atau radang gitu Ibu? Tidak. Tidak ya. Baik, selanjutnya kita tanya juga apakah pasien mengalami disfungsi atau tidak. Sebelumnya apakah Ibu ada mengalami kaku otot atau sendi atau ada mengalami cacat pada otot atau sendi Ibu? Tidak. Tidak ya. Baik. Selanjutnya kita kali juga riwayat penyakit terdahulu. Sebelumnya Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu tidak ada penyakit seperti infeksi tulang atau tumor atau radang ya Ibu. Kalau untuk riwayat keluarga Ibu, apakah ada yang mengidap penyakit seperti ini? Tidak ada juga ya. Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan TTP kepada pasien. Setelah itu kemudian kita kaji juga bagaimana bentuk pasien saat datang. Apakah normal, cebol, miring, atau bongkok. Nah, selanjutnya kita lihat juga bagaimana cara pasien datang, atau apakah dengan normal, apakah digendong atau pincang. Selanjutnya kita lihat juga apakah klien ada mengalami kelainan seperti antargate gait, Trendelenburg gait, dan juga stepper gait. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tonus otot kepada Ibu ya Ibu. Dan Ibu bisa mengangkat tangan Ibu. Nanti saya berikan tekanan, Ibu tahan ya. Baik, bagus. Baik, untuk pemeriksaan tonus otot ini dia ada pengkajian dari skala 0 sampai skala 5. Skala 5 itu dimana ketika pasien mengangkat tangan, kita pemeriksa memberikan tekanan, itu pasien bisa menahan. Untuk skala 4, itu ketika pasien bisa mengangkat tangan, namun ketika diberi tekanan untuk pemeriksa, pasien tidak bisa menahannya. Untuk 3, itu tuh pasien bisa mengangkat tangannya, namun dia lemah. Untuk skala 2, itu pasien hanya bisa sedikit untuk menggerakkan tangannya. Sedangkan kalau 1 itu pasien tidak bisa menggerakkan tangannya, namun ketika pemeriksa meletakkan telapak tangan pemeriksa di atas punggung pasien, itu terasa seperti usaha pasien untuk menggerakkan tangan. Sedangkan kalau 0 itu tidak ada pergerakan pada tangan pasien. Baik, selanjutnya kita lakukan juga pemeriksaan pada atrofi otot. Baik, untuk pemeriksaan atrofi otot ini kita bisa kita lakukan untuk kita sendiri untuk pemeriksa, yaitu kita lakukan fleksi. Kemudian kita lihat apakah ada pergerakan otot atau tidak. Jika sudah terasa, lalu kita lakukan ke pasien. Baik, Ibu bisa menggunakan tangannya. Baik. Bagus ya Ibu. Baik. Jika ada pergerakan otot pada pasien sama seperti yang pemeriksa rasakan, berarti itu bagus. Namun jika tidak ada pergerakan otot, ini mungkin pasien ada mengalami masalah pada ototnya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik regional ya. Nah, baik, yang pertama itu kita lakukan inspeksi di kepala dan leher pasien. Itu kita lihat apakah ada pembengkakan atau kita lihat juga apakah simetris di kiri dan kanan. Kemudian kita lakukan palpasi kepada pasien. Palpasi ini kita menggunakan 3 jari. Nih, ada jari di kelenjar tiroid, di vena jugularis, dan juga di tulang spinal pasien. Yang pertama di tulang spinal kita lakukan palpasi. Kita raba apakah ada pembengkakan atau benjol atau tidak. Baik, tidak ada. Selanjutnya di vena jugularis pasien.
Kita lakukan hal yang sama. Baik, tidak ada saat ini di kelenjar tiroid. Baik, tidak ada juga. Baik, baik Ibu, kelenjar tidak ada masalah atau pembengkakan di kelenjar tiroid, tulang spinal dan juga pada juga Ibu ya. Baik Ibu bisa menggerakkan kepala Ibu ke atas, ke bawah Ibu, ya, ke samping, ya, sebelahnya Bu. Baik, berarti tidak ada apakah Ibu ketika menggerakkan kepala itu ada rasa nyeri? Tidak ya Ibu. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan bahu ya Ibu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bahu pasien. Itu kita pertama kita inspeksi bahu pasien kiri dan kanannya apakah simetris atau tidak. Nah di sini bahu pasien itu kiri kanannya simetris. Kemudian kita lakukan palpasi. Baik, kalau palpasi. Terus kita rasakan apakah ada pembengkakan atau benjolan di bahu pasien atau ada bunyi seperti patahan tulang atau tidak. Baik, tidak ada. Selanjutnya kita lanjutkan ke ekstremitas. Di ekstremitas ini kita lakukan juga, kita lakukan palpasi, raba. Kemudian minta pasien untuk menekukkan tangannya. Ibu menekukkan tangannya. Gini. Terus kita lakukan juga apakah ada pembengkakan atau tidak. Baik, diluruskan ke belakang tangannya Bu. Baik, sudah. Baik, kita lakukan hal yang sama di tangan sebelah pasien. Baik, kita rasakan apakah ada pembengkakan atau tidak. Bisa ditengokkan tangannya Bu. Baik, diluruskan Bu. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan siku Ibu ya Ibu. Baik, yang pertama kita inspeksi siku pasien apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya kita akan palpasi dengan melakukan penekanan dengan jempol. Baik Ibu, bukan Ibu. Baik, selanjutnya kita inspeksi, kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak, lalu kita akan palpasi dengan menggunakan jempol juga. Baik Ibu. Ya. Ini Ibu. Baik. Sudah. Baik Ibu bisa gerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Ke bawah Bu. Ya. Bu, coba ke samping. Ya. Bulannya lagi. Ya, bisa ya Ibu. Baik. Selanjutnya kita lakukan untuk pemeriksaan di pergelangan tangan pasien. Pertama kita inspeksi, kita lihat apakah ada pembengkakan atau benjolan atau tidak di pergelangan tangan pasien. Kemudian kita lakukan palpasi. Baik. Selanjutnya kita minta pasien untuk menggerakkan telapak tangannya. Bu bisa menggerakkan seperti membalikkan telapak tangan Ibu. Ini. Baik, ini. Ini Bu. Baik. Sudah ya Ibu, bagus ya Ibu. Baik. Baiklah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan punggung. Baik Ibu, kita lakukan pemeriksaan punggungnya Ibu. Baik, yang pertama itu kita inspeksi bagian punggung pasien apakah pasien mengalami kifosis, lordosis atau skoliosis atau kibus. Nah, kifosis itu seperti ini, pasien itu bungkuk ke depan. Tunggu Ibu, baik. Kalau lordosis itu ke belakang, kalau skoliosis itu pasien miring ke kiri atau ke kanan. Sedangkan kalau kibus itu ada punuk atau ada seperti punuk unta di bagian punggung pasien. Baik, selanjutnya setelah itu kita palpasi di bagian spinal pasien mulai dari spinal 3 sampai dengan lumbar. Baik, kita rasakan apa-apa ada benjolan atau pembengkakan di bagian atau ada deformasi di bagian punggung pasien atau tidak. Selanjutnya kita tanyakan pada pasien, nyeri Bu? Tidak. Tidak, baik. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ida abdomen ya Ibu. Nah di sini kita langsung kita palpasi, yaitu kita letakkan tangan kita di bagian atas,
lalu kita ke bawah, tepat jempol kita itu di bagian sternum pasien atau di bagian tulang rusuknya. Kemudian kita rasakan juga apakah ada deformasi atau adakah pembengkakan di bagian iga abdomen pasien. Kemudian kita lanjutkan ke bawah hingga sampai ke abdomen. Sudah sampai di abdomen, kita minta pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas Bu, keluarkan. Baik. Nah, tujuannya itu untuk kita mengetahui apakah untuk mengetahui kekuatan otot pernapasan iga abdomen pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diskrepansi ya Ibu, yaitu tujuannya untuk melihat apakah ada kesenjangan antara kaki kiri dan kaki kanan Ibu. Nah, nanti di sini saya akan mengukur dari kaki ke pusat, kaki ke bagian pinggul Ibu ya. Baik. Nah, ini contohnya misalnya paha Ibu lebih panjang daripada betis seperti itu ya Ibu. Kita mulai ya. Caranya dimulai dari angka 0, yaitu dari malleolus ke sias. Dari malleolus ke sias, dari malleolus ke pusar. Baik, setelah saya ukur tadi dapatkan hasil perbandingannya kaki dan kanan itu sama, berarti tidak ada kesenjangan antara kaki kiri dan kaki kanan Ibu ya Ibu. Selanjutnya kita lakukan yaitu pemeriksaan khusus untuk pasien sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu pemeriksaan uji valens. Baik Ibu, kita lakukan pemeriksaan uji valens ya Ibu, tujuannya untuk mengetahui apakah pasien ini mengalami sindrom tunakarpal atau tidak. Baik Ibu, bisa luruskan tangannya. Baik, lipat seperti ini, lalu pegangkan seperti ini Bu. Ya, bengkok seperti ini. Baik, Ibu tahan selama 60 detik ya. Baik, sudah. Baik, jika selama 60 detik itu, baik, apakah Ibu mengalami kesemutan? Tidak. Baik, jika pasien selama 60 detik atau sebelum 60 detik itu mengalami kesemutan, berarti pasien mengalami atau beresiko terkena sindrom tunnel carpal. Baik, selanjutnya kita lakukan uji TINDALS kepada pasien, yaitu dengan cara melakukan perkusi sebanyak 3 kali di pergelangan tangan pasien. Baik Ibu, permisi saya pinjam pergelangan tangannya terlebih dahulu, lalu kita lakukan perkusi sebanyak 3 kali. Baik, sudah. Apakah Ibu mengalami kesemutan? Tidak. Bagus ya Ibu. Nah, baik, jika pasien mengalami kesemutan setelah kita ketuk atau sebelum kita ketuk sebanyak 3 kali tadi, berarti pasien itu positif. Tapi jika tidak mengalami kesemutan, itu negatif, dan normalnya itu tidak mengalami kesemutan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan refleks patella ya Ibu. Nah, refleks patella itu nanti saya akan memukul di bagian lutut Ibu, tujuannya untuk mengetahui apakah refleks lutut Ibu itu bagus atau tidak. Nah, jika dia bergerak itu positif dan itu bagus Ibu. Namun jika tidak bergerak itu negatif, dan itu mungkin Ibu ada mengalami masalah pada otot atau sendi Ibu ya. Kita mulai. Baik, kita buka terlebih dahulu seluruh pasien, kemudian kita angkat kaki pasien. Baik, relax ya Ibu. Baik, kita mulai. Baik, bergerak ya Ibu, berarti hasilnya positif dan itu bagus ya Ibu, tidak ada masalah pada otot dan juga sendi Ibu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan memeriksa tanda benjolan dan juga balon pada lutut Ibu ya Ibu. Baik, permisi Ibu, saya buka terlebih dahulu, tujuannya untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau ada penumpukan cairan ya Ibu. Yang pertama, kita lihat dulu lututnya apakah ada pembengkakan atau ada penumpukan cairan atau tidak. Kemudian kita fiksasi dan goncangkan. Kemudian kita lihat apakah ada pergerakan cairan atau tidak. Terus kita lihat juga, palpasi juga apakah ada pembengkakan atau penumpukan cairan atau tidak. Baik, di sini tidak ada balon atau juga tidak ada juga penumpukan cairan ya Ibu, berarti aman ya Ibu. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada engkel Ibu ya Ibu, supaya kita tahu apakah ada masalah atau tidak pada engkel Ibu ya Ibu. Baik, permisi Ibu, saya buka dulu ininya. Baik, yang pertama kita inspeksi apakah ada pembengkakan atau ada penumpukan cairan di bagian engkel pasien atau tidak. Selanjutnya kita palpasi, kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Kita lihat juga ada penumpukan cairan atau tidak, atau deformitas atau tidak. Baik, selanjutnya kita palpasi dari atas ke bawah. Baik, tidak ada. Selanjutnya kita minta pasien untuk menggerakkan engkelnya. Gerakkan ke atas ke bawah Bu. Iya, bagus. Satu lagi Bu. Apakah ada terasa nyeri? Baik, tidak ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal kepada Ibu. Sampai sini apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak. Nah,
Bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pemeriksaan kepada Ibu? Saya senang terus karena saya tahu bahwa kondisi saya baik-baik saja. Baik, senang ya Ibu. Baik, terima kasih buat atas kerjasamanya. Ibu bisa melakukan pengecekan ulang sekitar 6 bulan lagi. Nanti bisa kembali ke sini atau di tempat lain ya Ibu dilakukan pemeriksaannya. Yes. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, Sus. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.